datang di channel Ibu Santa di kelas geografi kita. Nah, untuk anak-anak Ibu semua, dimanapun kita berada, harapannya semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Oke, baik, Ibu sangat berharap ketika pun saat ini kita masih tetap harus belajar dari rumah. Harapannya itu tidak mengurangi semangat belajar kita sekalian. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai letak wilayah Indonesia. Nah, nanti dimana ketika kita ingin membahas keseluruhan tentang letak wilayah Indonesia ini, nanti kita akan melihat dari beberapa aspek. Yang pertama nanti kita lihat dari letak geologis, ya. Kemudian nanti ada letak astronomis. Kemudian yang ketiga ada letak geografis. Nah, namun pada video kali ini kita akan hanya sampai membahaskan tentang si letak geologi saja. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Letak geologis Indonesia. Nah, sebelum jauh membahas ke sana, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan letak geologis, kan begitu. Nah, jadi letak geologis ini adalah letak suatu wilayah yang dia dilihat dari struktur batuannya. Begitu, dan di mana nanti struktur batuan ini bisa dilihat dari beberapa poin. Nah, diantaranya yang pertama itu dari lempeng tektoniknya, atau disebut juga sebagai lempeng litosfer ya. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari rangkaian pegunungannya juga. Nah, jadi berdasarkan pengertian ini, maka secara geologis ya, Indonesia ini wilayahnya terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik apa sajakah itu? Yang pertama ada namanya lempeng Eurasia. Ya, kemudian yang kedua ada namanya lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga ada lempeng Pasifik. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita bisa lebih semakin memahamin, mari sama-sama kita perhatikan peta berikut ini. Oke, nah ini dia petanya. Oke, sudah jelas ya penampakan dari ketiga lempeng yang tadi sudah kita sebutkan namanya. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu ada lempeng Eurasia. Oke, seperti yang kita tahu bersama, Eurasia itu adalah gabungan nama dari Eropa dan Asia, dan begitu. Jadi lempeng Eurasia ini dia bertemu atau bertabrakan dengan lempeng Indo-Australia. Nih di sisi selatan ini. Nah, mereka ini bertemu tepatnya di wilayah Pulau Sumatera, nih kan? Pulau Sumatera, Jawa, nah demikian seterusnya ya. Kemudian di lain sisi ini di sisi timur ada lempeng Pasifik ya. Lempeng Pasifik ini juga bertemu atau bertabrakan dengan si lempeng Eurasia. Ini tepatnya ada di pulau mana ini? Pulau Papua dan pulau ya Maluku. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas di kelas 10 ya, di bab tentang litosfer. Nah, di mana ketika ada lempeng yang saling bertemu atau bertumbukan, tuh otomatis di sana kan ada zona subduksi ya. Nah, lempeng ini kan senantiasa bergerak karena tenaga endogen. Nah, ketika dia bertemu atau bertabrakan, nah, dia akan mengakibatkan yang namanya getaran. Nah, getaran inilah yang dia mengakibatkan gempa bumi, begitu. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang selama ini bertanya, kenapa ya di Indonesia ini sering sekali terjadi yang namanya bencana gempa bumi? Nah, inilah jawabannya. Karena kita, wilayah Indonesia ini, merupakan zona pertemuan 3 lempeng tektonik. Nah, begitu. Oke, itu untuk poin yang pertama tadi. Kemudian poin yang kedua, dari rangkaian pegunungannya. Jadi secara geologis juga Indonesia ini dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan. Nah, yang pertama itu ada Sirkum Mediterania namanya ya. Kemudian yang kedua ada Sirkum Pasifik. Nah, mari kita perhatikan juga petanya. Nah, ini dia. Oke, nah jadi untuk Sirkum Mediterania sebenarnya ini dimulai dari benua Eropa ya. Di sana ada namanya Pegunungan Alpen. Oke, kemudian masuk ke wilayah Indonesia melalui Indonesia. Dia melalui wilayah Sumatera ini, Sumatera, Jawa, kemudian seterusnya bisa kita perhatikan sama-sama. Nah, kemudian yang kedua, Sirkum Pasifik. Nah, kalau Sirkum Pasifik ini, dia dimulai dari benua Amerika. Oke, tepatnya di Amerika Selatan. Ya, di sana ada namanya Pegunungan Andes. Oke, kemudian masuk ke Indonesia itu melalui Jepang, Filipina gitu ya, ke Pulau Sulawesi. Gitu, melalui Sulawesi. Nah, jadi kedua rangkaian pegunungan ini ya, dia banyak terdapat gunung api aktif gitu.
Jadi bagi kalian juga yang mungkin bertanya, kenapa ya di Indonesia ini sangat banyak terdapat yang namanya gunung api aktif, yang mengakibatkan juga kita menjadi daerah yang rawan bencana gunung meletus. Nah inilah dia penyebabnya, karena kita dilalui oleh kedua rangkaian pegunungan ini. Nah ini bisa kita lihat ya peta persebaran gunung api di Indonesia, ya kan, sangat banyak. Nah, jadi letak geologis ini sendiri dia memberikan dampak negatif maupun dampak positif bagi wilayah Indonesia sendiri. Nah, untuk dampak negatifnya itu seperti tadi yang sudah kita bahas sekilas. Nah, jadi kalau kita tinjau dari pertemuan lempeng tadi ya, itu mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi wilayah yang rawan akan bencana gempa bumi. Nah, apalagi seperti yang kita tahu Indonesia ini adalah wilayah kelautan, dikelilingi oleh laut. Nah, ketika pusat gempanya dia terjadi di bawah permukaan laut, maka itu akan sangat berpotensi untuk mengakibatkan bencana tsunami begitu. Kemudian kalau dari rangkaian pegunungan tadi itu mengakibatkan Indonesia rawan bencana gunung meletus begitu. Kenapa? Karena kita banyak terdapat gunung api yang aktif gitu. Namun di balik sisi negatif itu banyak juga dampak positif yang bisa kita rasakan begitu. Di antaranya yang pertama, Indonesia memiliki tanah yang subur. Nah ini kenapa? Karena tadi kan banyak gunung api, sehingga dia kan banyak mengeluarkan material vulkanik atau material gunung api yang dia bisa meningkatkan kesuburan tanah gitu. Kemudian yang kedua, nah Indonesia memiliki keadaan alam yang menarik begitu, sehingga pastinya berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata. Nah seperti contoh wisata Gunung Bromo, kemudian bisa juga seperti yang dekat wilayah kita ini, pemandian air panas yang di Brastagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga ini mengakibatkan Indonesia kaya akan barang tambang gitu. Nah mungkin masih banyak dampak positif yang lain yang masih bisa kalian cari dari sumber-sumber lain. Nah jadi inilah pembahasan kita untuk letak geologis Indonesia. Nah, terima kasih untuk setiap perhatiannya, tetap semangat dan tetap menantikan video pembelajaran kita yang lain.